Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Liga Inggris atau IPL sudah dimulai pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari dengan juara bertahan Manchester City memenangkan laga di Turf Moor menghadapi Burnley, tim yang baru promosi pada musim ini, dan tidak tanggung-tanggung pasukan Pep Guardiola menang dengan 3-0. Dan Sabtu ini akan diawali juga dengan beberapa pertandingan yang seru, namun yang ditunggu adalah pertandingan pada hari Minggu ini. Mempertemukan antara Chelsea menghadapi Liverpool. Ini duel yang akan berlangsung di Stamford Bridge, markasnya The Blues, di mana mereka menjamu The Reds. Duel yang pasti akan berjalan seru, sengit, jual beli serangan sepanjang pertandingan, dan di sini akan menguji terutama ketangguhan bagi tuan rumah ketika mereka banyak kehilangan pemain pada musim ini. Setidaknya mereka sudah kehilangan Edouard Mendy, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly yang menuju ke Liga Arab, belum lagi dengan Christian Pulisic, Loftus-Cheek yang menuju ke Serie A bersama dengan Milan, dengan Mason Mount menuju ke Manchester United, apalagi Mateo Kovacic yang ke Manchester City. Mereka juga kehilangan Cesar Azpilicueta. Jadi memang ini masa-masa yang sulit buat Chelsea, karena sebelumnya juga Kai Havertz sudah menyeberang ke tetangga mereka di London, ya, ke Arsenal. Jadi inilah ujian bagi Mauricio Pochettino sebagai pelatih yang didatangkan oleh Chelsea pada musim ini. Kalau bicara soal pengalaman, oke lah. Poche ini sudah terbiasa sejak dari Southampton atau Southampton dan juga ke Spurs. Ini hebat. Tetapi untuk bisa menguji bahwa dia bisa menjadi juara di IPL ini yang sulit bagi Poche. Bahkan untuk mendapatkan juga Piala FA ini yang menjadi tantangan juga, ya, atau dengan Carabao. Sehingga saat ini ketika dia berlabuh di Stamford Bridge akan menjadi ujian yang berat bagi Poche. Karena saya bilang tadi sudah banyak kehilangan pemain-pemain top yang ikut membawa Chelsea ini juara di Liga Champions atau di UCL pada 2021 saat mengalahkan Manchester City di final lewat gol Kai Havertz. Sekarang di laga pertama mereka menjamu tidak main-main Liverpool. Liverpool juga sudah membenah dengan luar biasa. Mereka boleh kehilangan Jordan Henderson yang pergi ke Arab, juga Roberto Firmino di sana. Tetapi mereka masih utuh, terutama di lini depan masih kuat, sangat garang. Muhammad Salah masih ada di kanan. Mereka masih punya Luis Diaz, ya, ada Diogo Jota, ada Cody Gakpo, ada Darwin Núñez. Semua ada predator-predator yang ada di lini serang Liverpool. Ini yang pasti harus diantisipasi oleh Poche untuk memainkan starting 11 dia dengan pola apa yang akan dimainkan pada saat mereka menjamu Liverpool. Nah, kalau bisa melihat juga, sayang dalam pertandingan pertama ini buruan mereka atau bagaimana mereka sudah mendapatkan seorang Christopher Nkunku dari Leipzig itu tidak bisa bermain, ya, karena bermasalah. Sehingga di depan ini pasti hanya menggantungkan kepada Raheem Sterling dan Jackson yang akan bermain di depan. Memang ada Bustov, ya, Mason Bustov yang mungkin masih bisa dimainkan oleh Poche. Tapi saya pikir kalau ada Nkunku ini akan jauh lebih hebat. Artinya dia juga bisa menekan habis, bisa memberikan tekanan terhadap pertahanan Liverpool yang dikawal pasti tidak akan berubah dengan Virgil van Dijk di tengah dan Ibrahima Konate berdiri di depan Eli Becker. Lah, Liverpool masih punya di kanan dengan Trent dan di kiri ada Robo. Tapi dengan tidak ada yang Nkunku, tentunya akan bikin Raheem Sterling bekerja keras. Dan kita akan melihat apakah Jackson yang baru mereka dapatkan ini bisa mengendor pertahanan, bisa menggetarkan gawang Liverpool di Stamford Bridge. Ini juga kita akan tunggu. Nah, di tengah memang banyak kehilangan, ya. Sekarang tumpuannya ada di pemain termahal mereka, gelandang mereka yang dibeli sejak musim lalu, yang membawa juga Argentina juara dunia di Qatar, Enzo Fernandez. Ya, mungkin saja dia akan berkolaborasi dengan Conor Gallagher di tengah. Chukwuemeka juga akan bermain di tengah ini. Tergantung siapa, saya pikir semua ada di otak bagi Poche untuk bisa memainkan di tengah. Karena ini penting sekali. Mereka juga harus bertarung keras. Liverpool punya kekuatan di tengah yang tidak main-main, ya. Bagaimana dengan Alexis McAllister yang mereka dapatkan dari Brighton, dan kemudian ada Dominic Szoboszlai, itu menjadi kunci di sana. Ya, kalau memang
pasti Liverpool tidak akan takut, akan tetap bermain dengan gegenpressingnya, akan terus menyerang. Bukan tidak mungkin di sana mereka masih punya Thiago juga, ada Curtis Jones yang ada, Harvey Elliott, anak-anak muda ini yang bisa dimainkan. Tapi kita harus ingat bahwa pemain-pemain belakang dari Chelsea ini juga harus hati-hati untuk menghadapi, saya bilang, gempuran-gempuran dari pemain-pemain Liverpool. Memang masih ada Thiago Silva di sana. Mungkin di kiri ada Ben Chilwell, di kanan dari James, ya, ada Colby Levy di kiri, ya, untuk bisa mendampingi Thiago Silva ini. Tapi saya masih meragukan ya apakah mereka akan kuat untuk bisa menahan Salah, misalnya, kemudian Cody Gakpo, Diogo Jota, atau Luis Diaz, bahkan Darwin Núñez yang secara bergantian pasti akan dimainkan oleh Klopp dalam pertandingan ini. Kalau Chelsea bermain lebih terbuka, ini akan berbahaya buat mereka. Sebaiknya Chelsea bermain mungkin akan lebih menunggu, ini akan jauh lebih bagus. Karena mereka banyak kehilangan pemain-pemain top yang saya bilang tadi. Yang menarik bahwa ada kedua klub ini yang bertanding juga dalam pertarungan perebutan gelandang-gelandang terbaik. Caicedo yang lebih menginginkan ke Chelsea, tapi Liverpool memburu ini dengan terus-menerus menaikkan harga. Bahkan sampai di atas 100 juta pound, ini luar biasa. Romeo Lavia juga dikejar oleh dua klub ini. Ini pertarungan yang seru memang untuk bisa mendapatkan gelandang-gelandang terbaik. Saya pikir kalau Caicedo sudah bermain di Chelsea, ini akan bagus, atau Caicedo berada di Liverpool tentunya akan demikian juga dengan Lavia, pemain muda dari Soton ini yang diincar oleh kedua klub, dan ini menjadi, saya pikir, pemain kunci ya kalau dimanapun mereka akan berlabuh, entah ke Chelsea atau ke Liverpool. Kesampingkan dulu itu, kita akan melihat pertarungan dengan tanpa mereka. Kalau bicara di gelandang, ini seru ya, bahwa tumpuan pasti ada di Enzo di Chelsea untuk bisa mengatur ritme permainan, tapi akan terbentur duel Enzo dengan pemain rekan dia setim nasional. Ada Mick Allister yang sangat baik ketika di Brighton. Memang kuncinya ada di sini. Tapi kalau bicara kembali ke kegarangan di lini depan, saya masih meyakinkan bahwa ini berbahaya. Liverpool punya kekuatan yang sangat dahsyat di depan. Ya, dengan lambatnya Thiago Silva ini tentunya harus didukung dengan kuat oleh pemain-pemain belakang lainnya seperti Chilwell dan juga Reece James dan Levi Colwill yang untuk bisa bermain lebih serasi di belakang, lebih tangguh ya, untuk bisa menahan setiap serangan-serangan dari anak-anak Liverpool. Klopp sudah mengatakan, kami akan bermain terbuka, lebih menyerang, dan menginginkan kemenangan di Stamford Bridge. Itu sudah sinyal yang diberikan oleh Klopp, berarti mereka akan keluar menyerang, ya. Dan tinggal kita akan lihat respon dari Pochettino. Artinya ini pertandingan yang patut kita tunggu dalam duel, karena dalam 5 pertandingan terakhir, kalau bicara di 4 pertandingan terakhir aja lah, di IPL, kedua tim ini bermain imbang. Kalau musim lalu 2 kali bahkan dengan hasil imbang tanpa gol. Ya sebelumnya. Kalau bicara di final Piala FA, final Carabao, ya tentunya kita tahu bersama Liverpool unggul ketika bermain di Wembley ya, dengan adu penalti melawan Chelsea. Tapi ini kan hanya statistik di atas kertas. Ya akan menentukan nantinya di atas lapangan, yang kita akan lihat dalam pertarungan Minggu malam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bagi Anda, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Untuk pendukung Chelsea pasti akan mengharapkan Chelsea bisa mendapatkan kemenangan setelah musim kemarin mereka keluar dari 10 besar, berada di peringkat ke-12. Liverpool juga yang keluar dari 4 besar, gagal ke zona Champions, yang hanya ikut di Liga Eropa. Ya, pasti akan berusaha juga untuk bisa memenangkan laga. Jadi menarik untuk kita nantikan hasil akhir dari big match pertama yang ada di Liga Premier Inggris musim 2023-2024. Dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih sekali lagi untuk Four Brothers, Kopi Papua, dan Kopi Waanal yang sudah bersama dengan Bung Ropan, termasuk dengan W88. Ciao!